Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Asosiasi Big Data dan AI atau ABDI kembali menggelar Summit 1 Data Indonesia 2023 untuk yang ketiga kalinya. Tahun ini Summit 1 Data Indonesia ini diselenggarakan secara hybrid selama 2 hari. Pada hari pertama, Summit 1 Data Indonesia 2023 dilangsungkan di Grand Mercure Harmony Jakarta Pusat dan juga melalui Zoom Meeting atau online. Sedangkan di hari kedua digelar full dengan Zoom Meeting. Di hari pertama, Summit 1 Data Indonesia 2023 digelar peluncuran buku dengan judul Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia, Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data oleh Politeknik Siber dan Sandi Negara. Summit 1 Data Indonesia 2023 sebagai platform diskusi bersama pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan satu data Indonesia dengan mengusung tema besar One Data Integrity and E-Government Public Services for Golden Indonesia 2045. Chairman ABDI Rudy Rusdiah mengatakan dalam tema SDI 2023 kali ini, ABDI mencoba membahas tentang bagaimana pemerintah dan stakeholder menerapkan tata kelola data masyarakat yang bisa dibagi pakai sesuai dengan Perpres SDI dan SPBE. Pasalnya peran dari satu data ialah tata kelola data. Dalam hal ini data dan informasi akan semakin banyak. Terkait hal tersebut, pemerintah terus mendorong kebijakan SDI untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan kemutahiran tata kelola data dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik. Tercantum di dalam Perpres SPBE yang mengamanatkan kepada semua instansi pemerintah untuk berperan serta dalam menerapkan SPBE. Tentunya kolaborasi SPBE dan SDI juga berperan dalam terwujudnya smart government. Ya, fokus utama sebenarnya dari Web Summit 1 Data Dewan ini, Data Indonesia Dewan ini adalah membahas Perpres yang sangat penting sekali, Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang terkait dengan sumber data dari pemerintah daerah, kemudian berbicara juga mengenai prinsip dan tata kelola satu data Indonesia. Di samping juga hari ini kita akan meluncurkan buku yang sangat menarik, yaitu mengenai yang terkait dengan cloud security. Sumber data dari satu data Indonesia memang luar biasa masifnya, karena ada 632 produsen wali data pemerintah pusat yang terdiri dari 87 kementerian dan lembaga, 100 lebih BUMN, ditambah pemerintah daerah. Bayangkan saja, terdiri dari lebih dari 500 Pemda kabupaten kota, belum lagi 100 lebih sumber data dari kedutaan besar konjen RI di seluruh dunia, di mana komunikasinya ini yang sangat penting harus terenkripsi, dan itu dulu tadinya diselenggarakan oleh lembaga sandi negara, sekarang oleh BNST. Terdapat lebih dari 10.000 wali data dan puluhan ribu produsen data di supply chain dari satu data Indonesia ini menurut Menteri Bappenas Suharto. Sedangkan data governance meliputi manajemen data, standar, metadata, sumber data yang sangat masif seperti data keuangan, data geospasial, data kependudukan, data kesehatan, dan lainnya. Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa dalam rangka melindungi dan menjamin keamanan serta kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi sistem admin induk dari ancaman keamanan aset telah disusun regulasi sebagai berikut. Pertama, Permendagri nomor 57 tahun 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi admin induk. Kedua, SMKI admin induk dilaksanakan dengan menerapkan SNI ISO-IEC 27001. Ketiga, yang dilindungi antara lain data dan dokumen, perangkat lunak, aset berwujud dan aset tidak berwujud, serta keempat, penanggung jawab di pusat dirjen dibantu STKI. Bahwasanya dalam rangka menjaga keamanan, kita tentu saja menerapkan berbagai prosedur sesuai dengan sistem manajemen keamanan informasi induk sebagaimana yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang 24 tahun 2017 dan juga Permendagri 57 tahun 2021. Dan kita juga menerapkan ISO 27001. Bukan hanya kami di Dirjen Dukcapil, tapi semua lembaga pengguna data dan dokumen kependudukan juga harus menerapkan ISO 27001. Kemudian sekarang siap sistem informasi administrasi kependudukan itu terpusat, bukan lagi siap yang terdistribusi. Mengingat Dukcapil menjadi backbone dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, Dukcapil juga menjadi basis data dari berbagai layanan publik. Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Bambang W. Budiawan
menyebutkan program Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dan krusial untuk menyatukan seluruh data dalam menghasilkan satu data yang akurat, terpercaya, akuntabel, mudah diakses bagi kementerian atau lembaga, dan berguna bagi pelayanan publik Indonesia dan juga kepada lembaga jasa keuangan. Program Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dan krusial untuk menyatukan seluruh data dalam menghasilkan satu data yang akurat, terpercaya, akuntabel, mudah diakses bagi kementerian dan lembaga, dan berguna dari pelayanan publik Indonesia dan juga kepada lembaga jasa keuangan, khususnya pada pelayanan kepada nasabah-nasabah jasa keuangan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, perkembangan teknologi yang sangat pesat dan luasnya konektivitas internet berhubungan langsung dengan peningkatan volume data yang diciptakan dan dibagikan. Hal ini memberikan peluang baru bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk memajukan masa depan digital yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal. No one left behind. Ketua MPR RI Bambang Susatyo sekaligus Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan integritas satu data untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih, sebagaimana seiring terjadi di beberapa kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bamsud mendorong mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam kaitan ini, integrasi data dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik akan memainkan peranan yang sangat penting. Berangkat dari tema utama penyelenggaraan Web Summit tersebut, pada hari ini akan didiskusikan tema mengenai Building Holistic Integrated, Secure, and Trust Data. Tema ini diangkat dalam konteks mendukung kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia atau SDI. Dalam konteks pembangunan, kehadiran SDI ini mutlak diperlukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Oleh karena itu, perlu didukung oleh data yang memiliki karakteristik tervalidasi. Artinya data yang disajikan haruslah akurat, muktahir, dapat dipertanggungjawabkan, aman, mudah diakses, dikelola secara cermat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di sisi lain, meskipun kebutuhan SDI menuntut ketersediaan data yang holistik dan komprehensif, namun proteksi terhadap data pribadi tidak lantas terabaikan. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagai implementasi perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Selanjutnya, Wakil Kepala BSSN Komisaris Jenderal Polisi Suntana menjelaskan bahwa dalam mendukung program Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Big Data dan keamanan sistem informasi menjadi sangat penting. Integrasi keamanan data dan big data analitik bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan data yang efektif dan perlindungan terhadap ancaman terhadap keamanan data cyber. Kita sangat paham Indonesia sekarang memang dituntut oleh negara-negara lain untuk mencapai satu literasi digitalisasi dalam berbagai aspek pemerintahan. Karena kemajuan teknologi memang mendukung itu. Mendukung. Indonesia tidak bisa lepas itu. Kalau negara kita mau maju 2045, dia harus mulai dengan digitalisasi. Dan kita sudah mulai sekarang. Presiden sudah menentukan bahwa Indonesia harus punya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita sudah mulai. Bahkan Presiden mengatakan Satu Data Indonesia, Satu Portal Indonesia harus mulai dan berjalan di bulan Oktober atau November. Melihat pesatnya perkembangan transformasi digital, James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia, mengatakan bahwa kini semakin banyak perusahaan di Indonesia telah menilai mengadopsi teknologi cloud. Now, more and more enterprises in Indonesia are starting to adopt cloud technology. And Huawei Cloud, as one of the top 5 cloud, we intend to become a powerful contributor to Indonesia's digital transformation through our local data center, local services, and local ecosystem.
Huawei Cloud officially launched the 3AZ data center in Jakarta last November. We also set up a Huawei subsidiary PT Sparku for Indonesia cloud business in 2022. Continue to strengthen localized services, provide customers with end-to-end, always acceptable expertise from consulting and planning, cloud migration, manager to architecture optimization. Huawei Cloud is always a help. In the journey of cloudification, enterprises are also facing the challenges and concerns about the security. Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, Huawei Cloud merupakan penyedia layanan cloud yang mencatatkan perkembangan tercepat. Dalam Web Summit 1 Data Indonesia 2023 kali ini, Huawei Indonesia hadir sebagai main sponsor. Selain itu, ada sejumlah perusahaan yang turut mendukung kegiatan ini, antara lain Finplus Incorporated, New Oak Finance, Bakti Kominfo, dan Micronix Group. Sementara itu, sejumlah nama yang menjadi panelis dalam Web Summit 1 Data Indonesia 2023, antara lain Presiden Finplus Tech Incorporated and Chief Technical Officer New Oak Finance, Rohit Kumar, dosen dan peneliti keamanan siber di Politeknik Siber dan Sandi Negara, Raden Budiarto Hardi Prakoso, dan Direktur Tata Kelola Keamanan Siber BSSN, Nunil Pancawati. Tim Eljon Media melaporkan.